Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah, semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku, cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu ekskul presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba Dari sepatunya. sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Udah ya? Wes. Soalnya RRT-nya belum ada menitnya. Sudah. Kalau merah nyala. Oke, ya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling tampan di dunia, yaitu di Sawat Ratap, Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru. Oke, luar biasa. Dan pagi hari ini saya sudah ditemani sama seorang siswa ini yang luar biasa ini ya. Ini namanya L. Kamu itu namamu siapa sih ini? L Jabran Gerhana. Ini namaku diberi kongko atau dediku gitu. Oke, kemudian arti namamu ini apa ini? Kemungkinan sih aku nggak tahu. Yang tahu itu ya ChatGPT ataupun Google. Nanti aku cari di ChatGPT atau Google. Oke, kamu bapak HP tuh? Di mana? Di kelas. Oh ya nggak usah. Ini yang Pak Nur tahu ini yang gerhana ini ya. Kok gerhana? Gerhana ini kan apa artinya, kan terhalang gitu kan ya. Ini terhalang oleh apa ya? Terhalang oleh nasib buruk paling. Oke. L, kamu ini kan di Mugaru ini kan sudah hampir 1 tahun ya. Nah ini Pak Nur pengen tahu alasanmu. Kamu itu tahu Mugaru dari mana dan mengapa pilih Mugaru ini? Tahu dari Mugaru kan? Tahu dari mana Mugaru? Aku sih tahu Mugaru dari dua kakak kelas 8 atau kelas 9 gitu. Terus dipromosiin itu kayak gini. Ini namanya adalah Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru gitu loh. Terus yang kedua apa? Mengapa pilih Mugaru? Kenapa aku memilih Mugaru? Soalnya Mugaru ini salah satunya sekolah terbaik di dunia, yaitu di Sidoarjo, yaitu adalah Mugaru gitu. Oke.
Oke, ini sekolah terbaik di dunia. Ini hari ini seneng banget ini ya. Ini El ini kayak menghibur Pak Nur ini, menghibur Pak Nur yang sedang sedih ini ya. Dan ini El, sebenarnya mata pelajaran apa sih yang kamu sukai? Mata pelajaran yang aku sukai itu IPA, bahasa Inggris, termasuk bahasa Jawa. Soalnya kalau anak-anak di kelas itu sering godain aku, jadi aku aman kalau ada Pak Nur gitu. Oh, oke. Kamu bisa bahasa Inggris? Sedikit bisa. Oh, sedikit bisa. Memperkenalkan diri bisa ya? Insya Allah. Iya, iya. Ayo. Sebentar ya. Perkenalkan diri, ya. Kalau ngasal nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebentar ya, aku pikir. Ya. Hello, my name is El Jabran Grana. To call it me El. Wes. Ya, itu doang. Ini kok singkat banget ini ya. Nah ini pagi ini ngobrol lagi luar biasa. Ini sudah ada siapa ini nama? Via. Nama lengkapmu itu siapa? Syafira Nabilatul Lovia. Oke. Ini kamu taruh dulu ini, taruh di belakang sana ya. Ini membawa buku. Ini sudah siap untuk ujian bahasa Jawa ini. Padahal ujian bahasa Jawa ini kan sangat sulit ini ya. Via, kamu tahu Mugaru dari mana dan mengapa pilih Mugaru? Aku taunya dari apa itu teman dekat SD saya dan apa itu dia kayak menyarankan sekolah Mugaru. Dia itu kayak bilang Mugaru itu sekolahnya the best dan banyak pilihan ekskulnya di Mugaru itu. Dan jadi kayak apa ya, ortuku tertarik memasukkan saya ke dalam Mugaru. Oh, kamu dimasukkan ke dalam Mugaru ya? Ya ini teman ngobrolnya Pak Nur ini lucu-lucu banget ini ya. Oke, terus kamu dari SD mana dulu? SD Bahrul Ulum Duku Menanggal. Dukuh Menanggal. Kalau L ini kan dari SD Kir. SD itu apa namanya? SD Muhammadiyah 10 Surabaya. Di pertengahan kelas 5 berpisah, ada masalah keluarga. Setelah kema Muhammadiyah yang kedua itu aku coba 2 kalinya tapi agak burukan. Nah, aku pindah ke SD Gratin Sorobani. Sekolahnya juga nyaman, tapi sebenarnya aku tidak menyayangi anak-anaknya, soalnya anak-anak di sana itu bahaya banget daripada di sini. Tapi aku sebenarnya mencintai gurunya doang. Oke, lah ini ada temanmu ini Zaki nih. Rene. Ini Ki, menurutmu Ki, ini L ini waktu SD gimana ini Ki? Menurutku ya Pak, kalau L itu waktu SD itu sangat aktif Pak, sangat aktif dalam pelajaran maupun ekstra kan. Nah terus dulu itu sama Axel juga Pak, sudah sahabatan dari lama waktu SD, makanya sekarang juga L itu sangat aktif sekali dalam pelajaran apapun atau ekstra Pak. Oke. Nah ini katanya sekarang ya ini ya Pak Nur tanya ke L ya. L, yang paling ganteng di Mugaru ini siapa? Yang paling ganteng di Mugaru itu yang rambutnya berdiri, sering aktif di Instagram, yang sering selfie-nya itu mau ditampan, yaitu Azaki. Oke. Bahkan tampannya itu melawan Mas Devadan gitu. Ranking pertama siapa? Ranking pertama. Ya, ranking pertama. Yang tampan Azaki, yang kedua Mas Devadan, yang ketiga Mas Atala, yang keempat itu Farza sama Hamizan, Axel sama seluruh circle aku gitu. Oke, kalau yang paling cantik? Yang paling cantik itu Karina. Dua. Yang kedua itu Zafira sama Mbak Farah di kelas 9A gitu. Terus yang ketiga itu saya nggak tahu dulu yang sampai nomor 6 ke bawah. Karena Mira aku sebenarnya taruh di nomor 1, jadi sekarang aku taruh di nomor terbawah yaitu 6, paling bawah. Oke, gimana Ki perasaanmu Ki, kamu dibilang paling tampan Ki? Saya kemarin dibilang paling tampan sampai hari ini itu sangat luar biasa Pak. Soalnya kan saya kemarin waktu apel kemarin itu kaget dibilang L paling tampan kan Pak. Nah, habis itu saya di situ
Pertama itu malu-malu Pak sebenarnya kemarin waktu apel itu, dan sampai sekarang sih Pak, soalnya kan kayak takutnya gitu Pak, takutnya itu ada yang kayak tersinggung atau gimana gitu. Oke, kalau tersinggung ini kan urusannya L ya, karena dia yang bilang loh ya. Yang paling tampan, berarti kan yang lainnya jelek semua. Oke, terima kasih ya. Mau ngobrol lagi? Via? Oh enggak, oke, dah, ya silakan. Nah ini saya mau ngobrol sama ini ya, sama L lagi nih ya. L, kamu itu melihat tampannya seseorang itu bagaimana? Dari rambutnya dan mukanya beserta tampilan bajunya. Kayak itu Mas Devadan itu loh. Kayak ke sekolah pakai jaket or something gitu, banyak. Oke, tapi yang paling ganteng ya menurut ini ya, paling ganteng itu adalah Azaki. Oke, kalau Shanum gimana menurutmu? Shanum ini kan. Kalau menurutku sih Shanum paling terbawah yaitu 12. Sorry, maaf. Num, katanya kamu tuh ranking bawah Num, kalau menurutmu gimana Num? Kamu dikatakan seperti itu gimana Num? Ya gimana ya Pak, sebenarnya gak terima jujur ini. Cuma kan tanggapan orang tanggapan diri kita setiap orang-orang kan beda-beda, ya udah terima-terima aja lah gitu. Oke, kalau kamu menilai L ya, L ini cakep apa enggak ini? Apa ya, bisa dibilang lumayan lagi banget. Aku suka dari L itu komunikasinya Pak, dia tuh berani banget gitu, apalagi waktu apel maju ke sini tuh hebat banget gitu Pak. Saya aja pun sampai kalah gitu. Kayak dia nggak deg-degan gitu loh Pak gitu. Oh iya, dia itu nggak mikir, makanya nggak mikir dia itu, pokoknya di ini ya, diminta untuk ke depan gitu aja, nggak mikir dia itu. Iya, bener. Ya. Kenapa kamu berani? Soalnya mode barunya itu sudah ada, yaitu mode Pak Nur atau mode strap itu baru sejak tahun 2024 P5. Dari sejak 2025 sih atau 2024. Setelah tahun baru atau sebelum tahun baru gitu. Oke, ini kan tentang ini ya, chatnya Pak Nur tadi malam ya. Iya, masih kan ya? Itu apa sih Num? Itu lomba apa sih Num? Itu tuh kayak hampir sama kayak Duta SMA yang dibilang Pak Nur, cuma ini tuh versi SMP. Jadi tuh kalau misalkan kita punya bakat atau apapun, itu kita tuh kayak bikin video Pak, terus kayak ngenalin bakat kita udah menang lomba apa. Nah tapi waktu saya lihat-lihat videonya itu Pak, banyak banget yang pakai bahasa Inggris gitu. Oke, tapi kan nggak ada ketentuan bahasa Inggris ya. Nah, ini ikut aja Num, kita aja Num. Yang sudah ikut banyak ini anak-anak ya. Nanti untuk videonya ini nanti dibantu sama Pak Nur ini ya. Ini L ini kalau ikut dia tuh punya bakat terpendam ini ya. Tadi L sebutkan bakatmu L. Kayak bakatnya kayak gimana? Kelebihan kamu. Kelebihannya aku itu kayak ibaratnya sifat. Iya. Kelebihannya aku itu ceria, ramah, sama banyak lagi. Tapi kalau kekurangannya itu salah dikit sudah marah, mudah tersinggung, sedikit agresif. Agresif. Oke, Num, kalau kamu itu melihat kamu itu sebenarnya seperti apa bakatmu, terus kekuranganmu seperti apa Num? Oke, kalau menurut saya ya Pak, saya tuh kalau di rumah itu Pak, kalau misalkan lagi ngaca atau lagi pakai skincare gitu tuh saya tuh kayak pura-pura ngevlog Pak gitu. Nah jadi kemungkinan besar kayak saya tuh bakat saya tuh kayak ngevlog, terus kayak ngomong di depan orang. Cuma kadang-kadang nih Pak, kalau udah ngomong di depan orang tuh kadang-kadang tuh kayak sering ngeblank sama grogi gitu Pak kadang-kadang. Nah itu tergantung kayak apa ya Pak, saya hafal sama yang mau saya sampaikan atau enggak kayak gitu Pak. Nah kok menurut Pak Nur nih solusinya tuh gimana Pak biar nggak kayak gitu? Oh ya, solusinya kita berkeinginan kuat untuk merubah diri kita ya, dan terutama selalu mendekat ke Pak Nur. Nanti kalau mendekat ke Pak Nur akan ditampil terus. Nah itu solusinya. Num, kamu ini loh, Pak Nur tuh bukan pernah sih, tapi Pak Nur ini sudah menyiapkan film pendek ya, judulnya itu Shanum. Itu beneran, iya beneran. Gimana? Menurutmu kamu mau nggak ini jadi
bintang pemeran utama ya, pemeran utama dalam film Sanum ini? Boleh-boleh aja sih Pak, soalnya aku juga suka nih Pak kayak lihat drama, drakor kayak gitu. Nah akhirnya saya ini keturutan dong jadi aktris yang paling cantik. Iya, kalau kamu ini, kalau menurut Pak Nur ya, kalau menurut Pak Nur ini kamu ini bisa ceria, bisa sedih, bisa serius, itu loh ya. Iya bener gak sih kamu? Bener Pak, apalagi ya waktu lomba bikin film itu Pak, itu tuh pertama nyari pemeran tokoh yang hantunya tuh susah banget. Ayah tuh kayak aku ngajuin diri, aku aja apa gimana? Ya udah gak apa-apa katanya teman-teman kayak gitu. Dan setelah kita habis bikin video tuh ternyata actingku bagus Pak, cuma aku tuh agak-agak malu soalnya kan pakai face paint gitu. Wajahnya gitu. Oke, jadi nanti dan ini memang Pak Nur ini melihat kamu ini bakatnya jadi aktris karena apa? Karena pada waktu eskul itu kan Pak Nur minta untuk nari gitu kan, untuk ngedance itu ya, ngedance bisa. Kemudian yang kemarin ini Sanum, apa namanya, bikin film sudah tapi belum itu kan ya, pendek itu video itu kan, ini juga bagus gitu loh. Jadi Pak Nur setelah itu Pak Nur sudah merencanakan untuk bikin film pendek judulnya itu Sanum. Wah, ini apa? iya memang. Nanti aktornya Pak Nur pilihkan aktor-aktor yang memang sudah legend di Mugaru ya. Dia keberaniannya tampil itu luar biasa. Oke, Num, kamu dibandingkan dengan dulu waktu pertama kali masuk di Mugaru sama sekarang, ini apa perubahanmu? Kalau menurut saya tuh lumayan banyak Pak. Yang pertama dari saya cara berkomunikasi di banyak orang itu udah saya nggak deg-degan. Waktu saya SD tuh malu banget Pak. Nah saya tuh ikut seleksi lomba puisi kan Pak waktu SD. Itu tuh saya padahal bawa teks Pak, tapi masih malu. Padahal ya nggak bakal lupa soalnya bawa teks. Terus yang kedua itu saya jadi lebih pede Pak. Ya jadi lebih pede ke banyak orang gitu. Terus kayak di Mugaru ini kan banyak eskulnya ya Pak. Jadi bakat-bakatnya tuh bakal ada juga di eskul Mugaru. Jadi dikembangin Pak. Jadi kemajuannya sangat-sangat maju. Oke, Num, terima kasih Naim ya. Ditunggu filmnya ya. Ini karena rencananya Pak Nur pada waktu liburan nanti film ini akan dibuat. Iya, judulnya Sanum. Oh kan, keren ya. Iya Pak. Oke, iya, oke mantap. Nah, kalau Pak Nur ini melihat kamu ini terinspirasi mau bikin film apa namanya, Warkop DKI. Warkop DKI. Jadi kamu ada Excel, ada Hamizan, itu kan ada Dono Kasino itu. Kamu gimana? Kamu kalau mau bikin film, kamu pilih film yang bagaimana? Kalau aku sih pilih filmnya itu kayak meme, terus terinspirasi dari masak-masak gitu. Kayak ibaratnya ini YouTube lamanya ya. Sekarang mohon perhatian, ini bagi yang mau nonton Tendo Meme itu adalah YouTube aku. Jadi nggak usah di subscribe sama itu. Soalnya sudah nggak aktif lagi. Sekarang penggantinya ya itu adalah Cooking Beati Meme gitu. Nah aku itu suka Cooking Mama gitu loh, kayak game Cooking Mama itu aku direkam terus aku jadikan kayak Cooking Mamanya itu aku ubah jadi Beati gitu loh. Soalnya Beati itu kayak terinspirasi dari aku itu loh, kayak El Chef gitu loh. Sama juga aku kasih suara kayak efek yang lucu gitu, apa ketawa, bla efek banyak gitu. Kayak ibaratnya kayak ini mesin kentang diginikan. Itu kalau sudah 1, 2, 3 kali itu langsung wing terbang gitu. Terus kalau kedua yang kocok-kocok kentang itu kayak bunyi nyer gitu. Aku kalau dikocok-kocok langsung wing tiba-tiba terbang sendiri nyantol ke atas. Termasuk juga kalau pizza kalau diginikan terlalu langsung wing ke atas gitu, langsung puter-puter cepet langsung langsung atapnya tuh pecah gitu. Aku suka yang meme kayak gitu atau video yang kayak gitu. Oke, tapi kamu sudah punya channel YouTube sendiri ya? Namanya apa tadi? Sebenarnya aslinya itu Tendo Meme, sudah nggak aktif lagi, sudah nggak berguna. Sekarang penggantinya yaitu adalah Cooking Beati Meme gitu. Oke, itu berarti tentang masak-masak ini ya? Ya. Emangnya kamu nih
apa namanya itu, sejago apa atau sesuka apa kamu itu masak itu? Ya menurut aku sih sesuka apa tadi? Masak, iya. Kamu seneng masak? Sebenarnya sih aku itu nggak suka masak, tapi sebenarnya sih aku pengen belajar masak sendiri gitu. Soalnya sebenarnya sih aku cita-citanya dokter, tapi habitat di otakku itu masakin loh, kayak mie goreng ataupun ayam bakar campuran banyak gitu. Inginnya kayak gitu, inginnya pinter masak, tapi cita-citanya itu jadi dokter gitu. Oke, kamu ini luar biasa kan, pengennya jadi dokter, tapi kepengen masak juga. Jadi begini, nanti kalau kamu ditanya orang gitu kan, gini Elian, cita-citamu apa? Pengen jadi dokter yang jago masak. Woi, kamu jadi dokter, punya rumah sakit, punya restoran juga. Woi, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kamu jadi dokter, kalau kamu jadi punya restoran begitu kan, Pak Nur ke rumah sakitmu atau ke restoranmu bayar atau enggak? Bisa aja bayar. Kalau menurut aku sih bayarnya yang murah-murah aja, kayak 10.000, 15.000 ataupun 20.000 bisa. Loh, kok bayar gimana? Waduh, kamu yang masa karo Pak Nur bayar. Pak Nur kan sakit, ya kamu kan jadi dokter. Pak Nur datang ke rumah sakitmu atau ke klinikmu itu, bayar nggak? Menurut aku sih bayar, kayak bisa aja 100 koin ataupun 1.000 itu bisa gitu. Menurutku sih kalau itu murah banget. Kalau yang paling mahal itu kayak 100.000, 200.000, kayak ibaratnya sejuta ataupun yang paling ratusan gitu. Oke, wah kalau begitu Pak Nur nggak akan ke klinikmu ya, karena Cyril ini kan cita-citanya jadi dokter juga. Nah, Pak Nur kemarin tanya, kalau kamu jadi dokter, Pak Nur sakit misalnya ke rumah sakit atau ke klinikmu, itu bayar nggak, Ril? Dia bilang gratis. Wah, berarti Pak Nur nggak ke klinikmu loh ya. Ini kamu ini. Oke, kemudian kalau ini olahraga yang paling kamu suka itu apa, Rizal? Olahraganya. Ya. Ya olahraganya kayak PJO, lari-lari ataupun yang lainnya sebagainya, kayak ditentuin kayak Ustadz Obek gitu loh. Terus termasuk juga gym gitu. Oke, kamu ini suka melihat sosmed nggak? Misalnya TikTok, kemudian Facebook, kemudian Instagram. Suka? Suka, terutama kereta api ataupun pesawat terutama. Kayak ibaratnya kayak di Instagram itu aku seringnya lihat itu kayak ada yang tahu Talilin Railway, tulis di kolom komentar Mugaru TV. Talilin Railway itu adalah kereta api wisata atau warisan yang di Inggris gitu. Termasuk Vestiniak Railway, itu adalah kereta api wisata warisan gitu loh. Nah, aku suka lihat kayak gitu. Termasuk Instagramnya Azaki gitu. Termasuk Karina gitu. Termasuk YouTube juga. Oke, dan ini kamu ini punya sesuatu yang unik gitu loh, Elia. Kamu itu kan bisa menirukan announcement apa namanya itu kereta api itu Pak Nur tuh sampai heran, ini kamu menghafalnya berapa lama, kok moro-moro kok iso, kan begitu kan. Dan tentunya sing ngongkon ya sopo, terus gunanya untuk apa, ini Pak Nur ini bertanya-tanya ini ya. Sebenarnya kamu menghafal itu berapa tahun itu? Aku menghafalnya sih selama sebulan gitu, atau semingguan atau sebulan, berapa bulan gitu. Kenapa tertarik menghafal itu? Kenapa tertarik menghafal itu? Soalnya menurutku sih pesawat itu sudah selesai. Sekarang penggantinya yaitu adalah kereta gitu. Oke, ini Pak Nur mau ngetes lagi ya. Ini kamu masih hafal atau enggak ini ya? Karena banyak orang itu yang terkesima melihat kamu menghafal apa namanya? Undang-undang nomor 23. Undang-undang nomor 23 tentang perkeretaapian. Ya. Oke, ini ya. Ini mumpung ini kita ini sedang berdua di sini, Elia. Tolong tunjukkan yang bakatmu. Jangan-jangan nanti kamu itu akan direkrut jadi pegawai kereta api. Oke. Dibacakan UUD-nya kan, undang-undangnya. Iya. Nah, jadi undang-undang nomor 23-nya kayak gini. Para pengguna jalan raya perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya
yang hendak melintas jalan kereta api, ini wajib diperhatikan, wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakkedisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas pendengaran kami di Mugaru TV, yaitu pesan ini disampaikan oleh El Jabran Krana dari kelas 7B di Mugaru TV. Ini hafal sepanjang itu. Ini seperti Undang-Undang Dasar 1945 ini ya. Panjang banget tapi kamu hafal. Luar biasa kamu El ya. Ini kalau apa namanya itu PT apa namanya itu? PT KAI ya. PT KAI mendengar ini harus direkrut ini nanti ya. Ini baru SMP. Nanti kalau sudah SMA mungkin hafal ini apa namanya KUHP dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Kemudian apalagi yang kamu hafal lagi selain itu? Yang selain hafal itu kalau nggak salah sih pesawat. Itu pas waktu dulunya. Sekarang pesawat sudah ditinggalkan. Kayak pesawat ibaratnya kayak yang lewat tuh setiap hari adalah Boeing 737, pesawat Airbus A380, A330, banyak lagi. Kayak yang paling unik itu pesawat kayak Tupolev ataupun Ilyushin, banyak juga. Gimana itu? Pesawatnya bentuk pesawat Ilyushin. Anunya, announcementnya gimana? Non sportnya itu apa? Ya itu tadi yang kamu bacakan tadi. Kayak pesawat Airbus gitu. Iya, coba. Nah kayak pesawat Airbus itu aku pilih A380. Kayak ibaratnya itu pesawatnya itu memiliki kayak kepalanya itu dua, maksudku badannya itu dua, kayak kepalanya itu di atas tapi badannya itu di bawah gitu. Memiliki roda banyak, memiliki 4 mesin, lebar sayapnya nggak tahu berapa, tapi pokoknya di masa depan nanti aku nggak tahu kayak gimana gitu. Mudah-mudahan aja Allah mengabulkan aku naik pesawat A380 ke Mekah, amin. Oke, amin. Jadi ada juga announcement apa namanya pesawat itu kan ya. Perhatian. Gini ya. Terus apa namanya itu? Penumpang apa ya? Penumpang apa itu? Oh iya, coba. Kamu bisa nggak ya? Suara announcer bukan? Iya. Gini. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang pesawat Airbus A380 yaitu jamaah haji dan umroh. Persiapkanlah diri Anda dengan membawa koper Anda dan persiaplah di depan peron pesawat ya. Peron pesawat. Pesawat A380 yang bernama Saudi Arabia akan segera tiba di bandara apa ya? King Abdul Aziz atau Bandara Juanda. Terima kasih. Atau atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Gitu ya. Jadi suaramu itu bagus loh. Itu kalau dikembangkan terus itu ya. Kamu nanti itu jadi luar biasa itu ya. Kereta api, undang-undangnya hafal itu kan. Kemudian announcement pesawat kamu juga sudah luar biasa. Ini apa lagi? Announcer kereta api juga kayak stasiun gitu. Iya, coba. Kayak gini. Awas hati-hati, jalur 1 mau diperhatikan dari timur, jalur 1 segera masuk langsiran kereta wisata Jaladara, dimohon untuk tidak terlalu dekat dengan jalur nomor 1. Woi, luar biasa. Ini kamu ini apa sih? Sebenarnya Pak Lutfi masih bertanya-tanya sebenarnya kamu ini manusia macam apa? Yang penting itu aku itu unik. Soalnya dulunya aku nggak unik, sekarang harus aku dianggap unik gitu loh. Termasuk Axel itu di situ. Axel kayak circle aku termasuk. Dia bisa apa dia? Hah? Dia bisa apa? Bisanya bahasa Inggris, niru aksi kayak Critter gitu. Hello, my name is Critter. Kalau aku sih kayak El Chef. Halo Re, perkenalkan nama aku El Chef, bisa dipanggil El Chef gitu. Oh iya. Jadi kamu ini memang sengaja supaya kamu ini dikenal orang itu
sebagai orang unik gitu ya. Oh iya ya, tapi sudah unik kamu ini. Ini Pak Nur beritahu ya, siapa Mugaru yang tidak kenal L, gitu kan? Karena udah sering dipanggil Pak Nur, sudah tampil kan, dan kamu itu unik. Dan memang apa namanya itu, jadi orang pinter itu ya biasa lah, ya gitu kan. Jadi orang tampan biasa gitu kan. Tapi jadi orang unik itu memang butuh apa namanya itu, butuh ya perjuangan gitu kan. Ini namanya personal branding. Disebut L pasti yang terbayang unik. Dan ini juga unik ini Hamizan ini, ya. Ini ada Hamizan, Zan, sini Zan. Ini. Nah, ini sama ketuanya, sama ketua circle-nya ini. Oke. Ini kamu ini bawa apa ini, Rek? Ini loh Pak, buat apa tuh properti tampil nanti. Oh, properti tampil. Kan Pak, kan gini, Pak Nur kan itu sempat minta aku sama satu circle kayak, ini Pak Nur punya aktivitas khusus buat kalian. Kita apa Pak gitu. Terus Pak Nur bilang, coba kalian bikin cerita drama. Nanti besok Pak Nur bakal tampilkan pas apel gitu. Jadi makanya pas pulang aku sama circle aku itu langsung buru-buru siap-siap, soalnya waktunya itu dikasihkan 1 hari kan, yaitu hari ini. Nah itu aku sampai ancamin circleku kayak bagi yang tidak hafal langsung tak kick. Wah, luar biasa. Ini butuh durasi berapa kalau tampil? Berapa menit? Dari dialognya sih sekitaran berapa ya? 5-7 menit. Tapi tergantung sama kehafalannya dari member circle aku. Kalau mereka hafal semuanya ya insya Allah bakal sampai, atau kurang. Tapi kalau kebanyakan dari mereka nggak hafal, udah malu-maluin itu. Ya nggak apa-apa, jangan malu-malu gitu. Ini kan itu kan namanya apa namanya? Pembelajaran. Pikirkan dulu gitu. Iya, gitu ya. Wis pokoknya Pak Nur itu seneng ketika circlemu ini kegiatannya positif ini ya. Ini ada pelurunya ini. Ini kalau nembak orang ini bisa mati nih. Loh enggak Pak, itu mainan tembak-tembakan. Cuma properti toh. Oh, properti toh. Jadi jangan khawatir. Oke, mantap ya. Mantap. Iki, Zen, sebutkan keunikanmu. Kamu kan katanya unik. Keunikanmu itu apa? Ahli sejarah. Bawaan aja. Ya. Ahli sejarah. Terus suka orang Rusia. Terus Suka apa tadi? introvert. Ya. Agak malu dikit. Ya, biasanya kalau di keluarga. Tapi nggak tahu sih, tapi aku memiliki hal-hal aneh. Aura. Ya, kita udah tahu. Iya sih. Setelah itu apa? Ada aura aneh di dalam hatiku. Apa itu? Apa itu Terus auranya? tidak tahu, tapi kali ini bahaya. Sangat bahaya sekali untuk ditujukan. Ngeri kan? Apalagi kalau dilihat dari kamera. Auranya paling bahaya ini. Pasti ngapain Pak? Oke, yang jelas ini anu ya, apa namanya, kemarin itu kan Pak Nur kasih tantangan ya supaya tampil itu ya, karena ini mempunyai circle dan nanti tampilnya berapa orang? Berempat? Bertiga? Berlima. Oh, berlima. Apa tuh? Soalnya kan kemarin kan gini, apa tuh? Disa sempat minta kan ke aku ntar tampil gitu. Aku kayak iya tampil, kenapa gitu? Kan kamu member circle gitu. Aku kayak terus dia kayak oke gitu. Terus dia nanya aku bagiannya jadi apa, terus aku tak kasih tahu kan, ntar kamu jadi bagian orang yang minta tolong kalau teman kamu itu kesurupan sama roh-roh jahat gitu. Terus aku sama circle kayak ya kaget, pura-pura kaget gitu kan. Terus ntar ceritanya itu semuanya itu panik kecuali aku, yang semuanya kayak wah gitu. Tapi aku itu yang tenang, aku kayak udah calm down, oke? Jangan sepil banyak-banyak, nanti aja ya, nanti nggak surprise ya. Oke ya, semangat ya. L, kemudian ada Hamizan, kemudian ada Axel. Oke, terima kasih ya, semangat. Oke, Muga Lovers semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ngobras pagi ya, dan kita akan berjumpa lagi di ngobras berikutnya tentunya dengan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru yang unik, yang antik kayak barang antik ya. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.